Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Fajar Wulan Saputra. Kali ini kita akan membahas tentang KD2 ya. KD2 yaitu masih di pelajaran DDG ya, dasar desain grafis. Ya, adapun indikatornya adalah pertama, siswa mampu memahami dasar-dasar dari desain. Siswa mampu memahami macam-macam topologi jaringan. Siswa mampu membuat desain jaringan. Lalu alat bahan-bahannya adalah modul dan laptop ya. Serta tujuan dari KD2 ini adalah siswa nanti mampu memahami dasar-dasar dari desain topologi ya. Dan juga mampu merancang desain-desain topologi itu sendiri ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, yang pertama ada perangkat lunak desain jaringan. Perangkat lunak desain jaringan atau software jaringan menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh komputer untuk bisa berjalan dan bergerak sesuai dengan keinginan pengguna. Software jaringan sendiri memiliki fungsi sebagai jaringan yang berfungsi untuk mengetahui dan melihat tentang host mana yang terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, melihat data yang sedang berjalan, dan berbagai fungsi lainnya. Pada intinya, software jaringan ini dipergunakan sebagai alat untuk memantau dan melihat semua aktivitas yang ada pada komputer dan berkaitan dengan jaringan. Dengan fungsi yang sangat fatal tersebut, maka dibutuhkan software jaringan terbaik dan juga tepat untuk digunakan pada setiap komputer yang Anda miliki. Berikut ini berbagai software terbaik yang sering dipilih untuk digunakan pada seluruh jenis komputer. Lalu ada IP protokol ya, atau IP Internet Protocol adalah sebuah protokol yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer atau host dalam suatu jaringan. Pada kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan penggunaan komputer dan jaringan, keterampilan untuk melakukan settingan IP sangatlah vital. Namun, pada praktisi di dunia informatika seringkali kurang tertarik untuk mempelajari materi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media interaktif yang dapat mendorong minat untuk mempelajari ilmu tentang setting IP dan subnetting. Jaringan memang sangat menarik untuk dipelajari, apalagi memang sekarang ya, semua sudah serba jaringan. Namun seringkali kita kesulitan untuk mempelajarinya, dikarenakan keterbatasan alat dan perlengkapan yang harganya cukup lumayan mahal. Tapi tidak perlu khawatir dengan software simulasi jaringan yang kini sudah banyak beredar. Berikut software simulasi jaringan yang bisa Anda gunakan di rumah ya. Yang pertama ada Cisco Packet Tracer ya. Cisco Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan. Dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Tetapi, tool ini pun ada kekurangannya, yaitu konfigurasi pada beberapa device dihilangkan, yaitu pengaturan komen pada Cisco iOS. Lalu fitur-fitur dari Packet Tracer ya. Packet Tracer terbaru yaitu versi 6.2, dan versi ini dapat menstimulasikan application layer protokol, routing dasar RIP, OSPF, dan EIGRP sampai tingkat yang dibutuhkan pada kurikulum CCNA yang berlaku. Sehingga bila dilihat sekilas, software ini bertujuan untuk kelas CCNA. Target Packet Tracer yaitu menyediakan simulasi jaringan yang real, namun terdapat beberapa batasan berupa penghilangan beberapa perintah yang digunakan pada alat aslinya, yaitu pengurangan komen pada Cisco iOS, dan juga Packet Tracer tidak bisa digunakan untuk memodelkan jaringan produktif ya, atau yang aktif. Dengan keluarnya versi 6, beberapa fitur ditambahkan, termasuk fitur BGP ya. BGP bukan termasuk kurikulum CCNA, tapi tetap dimasukkan ke kurikulum CCNP. Digunakan di pendidikan Packet Tracer biasanya digunakan siswa Cisco Networking Academy melalui sertifikasi Cisco Certified Network Associate ya, atau CCNA,
Dikarenakan batasan pada beberapa fiturnya, software ini digunakan hanya sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai ganti Cisco router atau switch. Lalu yang kedua ada GNS3, ya. GNS3 atau Graphic Network Simulator adalah software simulasi jaringan komputer berbasis GUI yang mirip dengan Cisco Packet Tracer. Software ini dirilis pada tahun 2008. Pada GNS3 memungkinkan simulasi jaringan yang kompleks karena menggunakan operating system asli dari perangkat jaringan seperti Cisco, Juniper, Mikrotik, dan lain-lain. Sehingga kita berada pada kondisi lebih nyata dalam mengkonfigurasi router langsung pada Cisco Packet Tracer. Yang lebih hebatnya lagi, simulasi jaringan yang kita buat dapat dikoneksikan ke jaringan nyata. Jadi seperti belajar di lab virtual. Fitur dari GNS3 yang pertama adalah tidak ada simulation mode, ya, karena yang disimpulkan atau disimulasikan adalah real device. Caranya bisa menggunakan aplikasi sniffer seperti Wireshark ataupun TCP/MDAM. Tutorialnya tidak ada di aplikasi, semuanya ada di luar. Berarti harus mencari sendiri, ya, di web GNS3 sendiri atau di blog, ya, di forum atau di buku. GNS3 juga menyediakan akademi dari penggunaan dasar GNS3 sampai semuanya tentang network yang menggunakan GNS3. Lalu yang ketiga ada Cisco Aspire CCNA Edition, ya. Cisco CCNA Aspire Edition adalah game edukasi berbasis simulasi, terdekat dalam genre untuk simulasi strategi dan game quest. Cisco CCNA Aspire Edition dimaksud untuk memberikan pengguna kesempatan untuk membangun keterampilan teknis mereka. Cisco CCNA Aspire Edition memiliki media fidelity, ya, jaringan atau jaringan mampu, ya, lingkungan pembelajaran berbasis simulasi yang memungkinkan siswa untuk merancang sebuah jaringan konfigurasi dan atas masalah jaringan komputer pada tingkat CCNA Cisco yang kompleksitas. Dalam game ini kita akan memulai karir sebagai admin jaringan, melakukan konfigurasi jaringan, ikut training, dan membeli berbagai macam perangkat jaringan. Terdapat 19 level dalam game ini, dengan berbagai macam tantangan. Semua materi pada game ini dibuat untuk memudahkan kita belajar tentang CCNA, tentunya dengan cara yang lebih santai dan menyenangkan. Level awal pada game ini dapat dimainkan dengan gratis, tapi untuk bisa main di level-level berikutnya, kita harus membeli token. Pada awal game, kita akan dipandu tentang merancang jaringan di sebuah kantor. Kemudian, dilanjut masuk ke topologi dengan skala besar. Di sini kita harus paham tentang pengalamatan IP, metode-metode jaringan seperti RIP, EGRP, dan lain-lain. Lalu ada yang keempat ada IP Sims, ya. Pada permainan yang berjudul IP Sims ini, pemain dihadapkan pada simulasi jaringan komputer, layaknya jaringan komputer pada dunia nyata. Pemain harus memberikan alamat IP, subnet mask, dan gateway dengan benar-benar pada tiap-tiap router dan host yang tersedia di setiap stage. Sistem permainan game ini sendiri adalah menjodohkan antara jawaban dan soal. Petunjuknya berasal dari diagram jaringan yang tampak pada tiap stage. Pemain diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikan setiap stage. Semakin cepat pemain menyelesaikan stage, skor yang didapatkan juga semakin besar. IP Sims dilengkapi dengan fitur upload skor online, sehingga pemain dapat menunjukkan nilai yang telah dicapai ke pemain lainnya. Selain dapat mengupload skor, pemain juga dapat menunjukkan nilai melalui posting di Twitter, Facebook, atau MySpace. Dengan fitur ini, pemain bisa memberikan tantangan kepada teman-temannya melalui postingan via situs jaring sosial tersebut. Dengan demikian, makin banyak orang yang merasa tertantang dan mencoba permainan ini. Software belum bisa diunduh karena pengembangan atau pembuatan telah terhenti, ya. Lalu yang kelima ada e-network, ya. E-network merupakan interactive learning yang mengajarkan pengguna tentang jaringan. Aplikasi ini dikembangkan di University of Technology Sydney, ya, atau UTS, oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan sarjananya. Di antaranya Mintriu, ya, Joel Baltax, Melissa Ye, John, Peter Hyun, Peter Long. Ada yang e-network dibuat menggunakan bahasa C, ya, Network Framework,
Cara menggunakannya juga sangat mudah karena dibuat berbasis GUI. Jadi tinggal pakai mouse dan klik-klik pada menu yang ada. Aplikasi ini portable, jadi tidak perlu melakukan instalasi, cukup melakukan ekstrak kemudian jalankan file inNetworkSimulator.exe-nya. Lalu ada NetNoTap Simulator. Hampir sama dengan inNetwork, namun ini lebih simpel dan sederhana, namun lumayan untuk dicoba. NetNoTap ini ya bisa Anda gunakan untuk membuat planning jaringan untuk perusahaan, warnet dan sebagainya. Selain itu, kita bisa presentasi dengan menggunakan program tersebut dan menjelaskan satu persatu. Software ini gratis dan mudah ya untuk digunakan. Lalu ada Boson NetSim. Jika Packet Tracer merupakan software simulasi jaringan, Boson NetSim merupakan router simulator, yaitu simulasi yang khusus untuk router. Peralatan yang ada di sini yang pasti adalah router, tersedia berbagai jenis dari mulai seri 800, 1000, 1600, 1700, 2500, 2600, 3600, dan 4500. Selain router juga ada switch, tersedia berbagai jenis diantaranya seri 1900, 2900, dan 3500. Untuk konektornya yaitu menggunakan Ethernet, serial, dan ISDN. Selain itu, masing-masing peralatan dilengkapi dengan informasi mengenai kelas, speed, dan model. Lalu ada VirtualBox. VirtualBox adalah sebuah software untuk menginstal sistem operasi secara virtual. Dengan sifatnya yang virtual, berarti VirtualBox dapat digunakan sebagai media untuk mengeksplor berbagai macam software, baik itu dari sistem operasi, software-software tertentu yang platform tertentu. Juga bisa digunakan untuk melaksanakan simulasi jaringan tanpa device network fisik yang akan menekan biaya eksperimen. Sebuah jaringan komputer tidak akan lepas dari interface yang menjadi media komunikasi antar device atau host. VirtualBox mengakomodasi hal itu dengan menyediakan fasilitas setting interface atau adapter jaringan. Ada beberapa tipe adapter jaringan. Yang pertama ada NAT ya. Tipe ini menyebabkan host virtual dapat melakukan ping ke host nyata dan tidak sebaliknya. Lalu ada bridge. Tipe ini menyebabkan semua host, baik host virtual maupun host nyata, akan bisa saling nge-ping ya. Lalu ada internal network. Tipe ini akan menyebabkan hanya host-host di lingkungan virtual saja yang bisa saling berkomunikasi atau bisa nge-ping. Untuk software virtual bukan hanya VirtualBox saja, tapi masih ada puluhan software lainnya seperti VMware. Lalu ada Microsoft Visio. Microsoft Visio sebelumnya Microsoft Office Visio adalah diagram dan vektor grafis aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office keluarga. Produk ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992, dibuat oleh Shapeware Corporation, itu diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Microsoft membuat Visio 2013 untuk Windows, tersedia dalam dua edisi. Ada edisi standar dan profesional. Edisi standar dan profesional dibagi antar muka yang sama, tetapi edisi profesional memiliki template tambahan untuk diagram dan tata letak yang lebih maju, serta kemampuan yang dimaksudkan untuk memudahkan pengguna untuk menghubungkan diagram mereka ke sumber data dan untuk menampilkan data mereka secara grafis. Edisi profesional menampilkan 3 jenis diagram tambahan, serta aturan cerdas, validasi, dan subproses atau pemecahan diagram. Visio profesional juga ditawarkan sebagai komponen tambahan dari langganan Office 365. Pada 22 September 2015, Visio 2016 dirilis bersama dengan Microsoft Office 2016. Beberapa fitur baru telah ditambahkan seperti konektivitas satu langkah dengan data Excel, perlindungan manajemen hak informasi atau IRM untuk file Visio, bentuk modern untuk tata letak kantor, bentuk terperinci untuk rencana situs, bentuk terbaru untuk denah lantai ya, bentuk modern untuk rumah rencana ya atau rancangan ya, bentuk sesuai dengan YE untuk diagram kelistrikan.
Lalu yang selanjutnya ada Smart Draw. Ya, Smart Draw adalah alat diagram yang digunakan untuk membuat diagram alur, bagan organisasi, peta pikiran, bagan proyek, dan visual bisnis lainnya. Smart Draw memiliki dua versi, yaitu versi online dan versi ini dapat diunduh di desktop atau Windows. Ya, Smart Draw terintegrasi dengan produk Microsoft Office termasuk aplikasi Word, PowerPoint, Excel, dan G Suite seperti Google Doc dan Google Sheet. Smart Draw memiliki aplikasi untuk Atlassian, Confluence, Jira, dan Trello. Smart Draw kompatibel dengan Google Drive, Dropbox, dan OneDrive ya. Oke, itu adalah materi kita di KD2 ya. Semoga bisa difahami. Sampai bertemu lagi di KD selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.